Salam dan bahagia berjumpa kembali bersama saya Putunita Yuliana Wedayanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jemberana, Bali, dalam koneksi antar materi modul 2.2. Bersama ini pula, saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik dan pengajar praktik Ibu Ida Ayu Putu Adnianingsih. Pada koneksi antar materi kali ini terdapat dua pertanyaan pemantik, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan, pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, berikut akan disampaikan tentang kesimpulan terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, serta sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Seorang guru sangat perlu mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, memiliki rasa empati kepada orang lain, membangun hubungan positif, serta membuat keputusan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki guru. Kedua, guru senantiasa menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional ini dalam pembelajarannya, sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Selain itu, akan tercipta budi pekerti murid dan perubahan positif murid, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional terhadap modul-modul yang lain yang telah dipelajari. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menekankan pada pencapaian nilai budi pekerti yang dapat melatih siswa memiliki kesadaran diri. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional dapat diwujudkan apabila seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan terhadap budaya positif sehingga tercipta murid yang berkarakter. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian, terdapat pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman dan aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Kemudian pertanyaan lanjutan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, perubahan bagi murid, serta perubahan bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak serta terfokus pada perolehan nilai saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat mengubah karakter dan psikologis anak sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami diri dan orang lain.
lain, menumbuhkan manajemen diri sehingga dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial, dan dapat menolong orang lain, memiliki keterampilan relasi sehingga dapat berkomunikasi yang baik dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Selanjutnya, 3 hal mendasar dan penting yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, seperti misalnya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, kemudian observer, dan proceed. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dan praktek mengajar guru dengan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid, yang pertama memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian, mengintegrasikan praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid supaya aktif, dan penutupan pembelajaran yang optimistik. Yang selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan serta harapan sekolah. Perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah, terutama dalam hal ini perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik, dan berkolaborasi dengan membuat komunitas belajar di sekolah, serta mengintegrasikan dalam rapat guru. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.